Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kita kembali lagi bersama saya ya dalam channel Lutfi Wildani. Baik, kita akan melanjutkan review buku kita lagi. Masih di buku yang sama, yaitu hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang subjudul, yaitu tentang argumen pergerakan. Dalil keenam untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Ini dalil terakhir ya. Nanti setelah itu akan ada pembahasan-pembahasan lagi. Baik, langsung saja. Di sini penulis langsung memberikan kita istilahnya apa ya? Logika gitu kan, atau untuk mengajak kita berpikir gitu. Bahwasanya kita sering mendengar istilah gerak gitu. Kita sering bercakap-cakap, sering ngobrol dengan seseorang lain itu dengan gerakan gitu. Sesuatu yang bergerak. Nah, kemudian pertanyaannya, apa itu gerak? Mungkin gerak ini definisinya menurut para filsuf itu berbeda-beda ya. Kita di sini penulis mengambil definisi dari filsuf Muslim. Nah, menurut filsuf Muslim atau dalam tradisi filsafat Islam, gerak itu artinya adalah keluarnya sesuatu dari potensi menuju aksi secara bertahap. Jadi keluarnya sesuatu dari potensi menuju aksi secara bertahap, atau dalam bahasa Arabnya yaitu khurujus syai' minal quwwah ilal fi'li tadrijan. Sebagai contoh misalkan gitu kan, tahun lalu badan saya itu kurus gitu kan, kurus langsing gitu. Nah, kemudian tahun ini badan saya menjadi gemuk gitu kan, gemuk kayak sekarang gitu kan, walaupun nggak gemuk banget sih. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawabannya karena di sana telah terjadi yang namanya gerak gitu. Ketika kurus, kita atau saya berpotensi untuk menjadi gemuk. Begitupun sebaliknya. Ketika kita gemuk, kita berpotensi untuk menjadi kurus. Itulah yang namanya gerak. Nah, kemudian penulis memberikan contoh lagi yang lebih konkret gitu kan, di realitas kehidupan. Misalkan mobil. Anggap saja ada sebuah mobil gitu kan di dekat pom bensin. Lalu setelah 10 menit kemudian, dia atau mobil itu sudah terparkir di depan rumah Anda atau rumah kita. Nah, dalam waktu 10 menit itu, dalam perjalanan dari pom bensin ke rumah itu kan pasti melewati berbagai macam jalan atau perumahan dan sebagainya itu kan. Nah, di sini permisalannya, misalkan pada menit pertama mobil ini berada di depan warung Padang gitu kan, atau warung makan. Artinya mobil ini itu sudah berada di warung Padang atau warung makan itu secara aktual. Artinya bukan potensi lagi. Dia secara real, secara fakta, secara aktual berada di depan warung Padang. Sebelumnya itu dia masih di pom bensin. Mobil itu masih di pom bensin gitu kan. Ketika mobil itu masih di pom bensin, keberadaan mobil itu di depan warung Padang itu masih bersifat potensi. Artinya dia berpotensi untuk ke sana, tapi belum tentu gitu kan. Begitupun ketika dia sudah sampai di warung Padang, itu mobil juga berpotensi untuk pindah ke Indomaret misalkan, ke minimarket. Nah, ketika mobil itu sudah sampai di minimarket, maka mobil itu sudah benar-benar aktual di tempat itu. Artinya dia bukan sekedar potensi lagi, tapi sudah menjadi aktual, sudah real, fakta di situ gitu kan. Begitupun seterusnya. Jadi ketika dari Indomaret, ketika dari minimarket gitu kan, dia pengen menuju ke warung ketoprak misalkan, maka keberadaan dia di Indomaret itu aktual, kemudian keberadaan dia di
warung ketoprak itu masih potensi. Ketika dia sudah jalan, sudah bergerak, dia sampai di sana, artinya ketika dia sudah sampai di warung ketoprak itu berarti dia aktual di sana gitu. Barulah dia pergi ke titik selanjutnya, dan seterusnya gitu kan, sampai ke titik di rumah Anda atau di rumah kita. Nah, kemudian kita perhatikan nih dari ilustrasi mobil tadi kan. Ketika kita melihat mobil bergerak gitu kan, apakah mobil itu bergerak dengan sendirinya atau ada yang menggerakkan? Kata penulis, ya mungkin dia bisa bergerak sendiri, tapi secara logika, secara akal itu tidak mungkin itu kan. Artinya jelas tidak. Jadi mobil tadi tidak mungkin bergerak dengan sendirinya, pasti ada yang menggerakkan gitu. Karena tidak ada sesuatu yang bergerak dengan dirinya sendiri. Di samping itu pula, mobil itu pasti ada yang buat gitu kan. Gak mungkin dia ada dengan sendirinya. Dan kalau dia pun bergerak gitu kan, ketika mobil itu bergerak, pasti ada sebab yang menggerakkan dia. Siapa saja, entah itu manusia atau mesin, pasti ada suatu sebab yang bisa menggerakkan mobil tersebut. Gak mungkin dia bergerak sendiri gitu kan. Pasti walaupun otomatis ada tombol dipencet, itu kan sebab untuk bergerak gitu kan. Yang jelas akal kita menuntut keberadaan sebab tersebut gitu kan. Secara logika akal kita menuntut keberadaan sebab tersebut, sebab yang menggerakkan menggerakkan mobil. Karena lagi-lagi tidak mungkin sesuatu itu menjadi sebab untuk dirinya sendiri gitu loh. Begitupun dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini gitu kan. Semuanya bergerak, matahari, bumi, bulan, dan semuanya di bumi pun bergerak semuanya, gak ada yang diam gitu kan. Artinya di sini gerak itu adalah sebuah keniscayaan bagi makhluk, bagi ciptaan gitu kan. Entah itu ciptaan berupa materi atau ciptaan berupa makhluk hidup, manusia, hewan dan sebagainya. Tidak ada yang tidak bergerak. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, menggelitik gitu kan. Gimana pertanyaannya? Yang menggerakkan sesuatu yang bergerak ini, itu bergerak atau tidak? Itu pertanyaannya. Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu kan. Tergantung nanti siapa gitu kan. Kalau dia bergerak, maka dia akan tetap butuh kepada sebab yang menjadikannya bergerak. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya seperti apa? Lalu sebabnya itu bergerak atau tidak? Kalau dia bergerak juga, sebabnya itu bergerak, otomatis hal yang sama juga tetap berlaku. Artinya dia akan butuh kepada sebab lagi yang menjadikannya bergerak. Dan seterusnya. Artinya ketika sebabnya itu sesuatu yang bergerak, maka dia pasti butuh lagi kepada sebab lain yang menjadikannya bergerak gitu kan. Akhirnya terus gitu kan, tanpa ujung. Nah, kalau kita terus-menerus ini tidak ada ujungnya, maka kita akan terjebak pada namanya yang disebut tasalsul atau infinite regress. Artinya sebab akibat yang tidak berujung gitu kan. Jadi kita secara logika, secara akal sehat pasti akan mengamini bahwasanya di sana ada sesuatu yang bisa menggerakkan tanpa bergerak gitu kan. Jadi dia ini sebagai penggerak, tapi dia sendiri tidak bergerak gitu kan. Karena kalau bergerak dia pasti butuh sebab dan pasti ada perubahan gitu kan. Oleh karena itu ada sesuatu di luar sana itu sebagai penggerak yang tidak bergerak gitu kan. Nah, dalam ilmu kalam ini disebut dengan burhanul harokah atau argumen pergerakan. Dan ini salah satu argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, di filsafat barat ini juga ada seorang filsuf terkenal gitu kan. Gurunya guru, the core of the core-nya filsuf barat siapa? Aristoteles. Aristoteles ini tokoh terpenting yang memberikan argumen tentang Tuhan ini dengan argumen pergerakan juga. Artinya Aristoteles berpandangan bahwasanya di sana ada
sesuatu penggerak yang tidak bergerak gitu kan. Dialah yang menjadi sebab dari semua pergerakan yang terjadi di alam semesta ini. Sayangnya argumen Aristoteles ini kurang paripurna menurut filsuf muslim itu kan. Jadi apa ya namanya? Jadi bagi Aristoteles, Tuhan itu hanya selesai di situ. Artinya dia ketika menggerakkan ya sudah selesai. Dia tidak mengetahui apapun di dunia ini kecuali hanya menggerakkan doang. Itu argumennya Aristoteles. Jadi pada intinya argumen pergerakan ini hampir sama dengan argumen kausalitas, sebab akibat itu kan. Artinya sesuatu yang bergerak pasti ada yang menggerakkan gitu kan. Dan itu terus sesuatu yang digerakkan pasti ada sebabnya yang menggerakkan gitu kan. Itu akan terus berlanjut seterusnya sampai tidak ada ujungnya kalau kita mengamini tasalsul. Tapi di sana pasti ada sesuatu yang menggerakkan tapi tidak bergerak, atau penggerak yang tidak bergerak gitu kan. Karena kalau kita mengamini terus sebab yang menggerakkan, nanti ada yang menggerakkan lagi, itu tidak akan ada ujungnya. Dan ini saya sudah bahas secara panjang lebar di argumen sebab akibat itu kan. Artinya hampir sama dengan kausalitas. Bedanya sebab dengan penggerak saja gitu. Nah, yang menjadi garis bawah, yang menjadi titik poin di sini adalah, jadi tidak mungkin yang menjadi sebab atau penggerak itu adalah materi. Karena apa? Kenapa bukan materi? Karena pergerakan itu adalah proses perkembangan dari sesuatu yang kurang untuk mencapai kesempurnaan gitu kan. Artinya materi ini kan tidak sempurna gitu. Materi ini kan sesuatu yang bisa dikatakan makhluk gitu, tidak sempurna. Artinya kalau dia menjadi sebab dari pergerakan di alam semesta, tidak mungkin. Karena apa? Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang kurang itu tidak mungkin menyempurnakan dirinya sendiri secara mandiri gitu. Dia pasti butuh sebab lain. Karena itulah tidak mungkin sebabnya ini adalah materi gitu. Pasti sesuatu yang lain, yang berbeda dengan makhluk. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya pastilah sesuatu yang menjadi penggerak ini bukan sesuatu yang kita kenal materi gitu kan. Karena apa? Materi itu bergerak gitu kan. Jadi kalau penggeraknya atau sebab utamanya materi, tidak mungkin, karena dia tetap bergerak gitu kan. Sedangkan seharusnya yang menjadi penggerak ini tidak akan mungkin bergerak, karena kalau dia bergerak dia akan mengalami perubahan gitu, dan itu bukanlah sesuatu yang sempurna gitu. Oleh karena itu kita harus mengatakan bahwasanya harus ada satu wujud yang menjadi sebab utama dari segala sesuatu yang bergerak, yang dia sendiri tidak bergerak dan tidak digerakkan oleh sesuatu yang bergerak, yang kita kenal dalam Islam Allah SWT atau Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu sedulur semua, argumen pergerakan ini merupakan seri dari argumen tentang untuk membuktikan keberadaan Tuhan, ya, dalil ke-6 ya. Jadi setelah itu kita akan memasuki kepada subbab yang lain yang tak kalah menarik dari subbab ini gitu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan komentar di kolom yang tersemat yang di bawahnya. Jadi silahkan komentar apapun, saya akan welcome. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.